Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai ayat 20. Efesus 2 ayat 19 sampai ayat 20 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Harani ini nada etongon behamu halak na asing, sanga halak na dao, anggosan nari rap anggota nomahamu dot akka na porsayai. Dongan pangisi ni bagas ni debata dohamu, hamupe diginjang ni ojahan na ni payakon ni akka rasul dot akka panurirang dohamu ni pajongjong jana Yesus Kristus ma batu parsu." Dalam bahasa Indonesia, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika pemilihan Abraham sebagai bapak leluhur orang percaya, akhirnya seluruh keturunan Abraham dijadikan sebagai orang yang dikhususkan oleh Allah untuk menjadi mewarisi tanah perjanjian, mewarisi penyertaan Allah dalam kehidupan. Oleh karena itu, sebagai orang Israel adalah orang yang disunat secara tubuh sebagai simbol daripada telah menerima janji daripada Allah. Kemudian, di dalam perjanjian baru, sunat yang sesungguhnya bukanlah sunat tubuh, namun sunat rohania yang disunat berdasarkan dengan mempercayai Yesus Kristus, sehingga kesucian dan kekudusan itu tergantung kepada Yesus Kristus. Itulah yang diterangkan oleh Paulus kepada Efesus dalam firman Tuhan pada saat ini. Paulus mengingatkan bahwa orang percaya itu bukanlah sebagai tamu ataupun pendatang di dalam keselamatan, namun siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang didasarkan kepada pemberitaan rasul dan nabi, dia akan memperoleh sebuah pondasi daripada keberimanannya, yaitu pondasi keberimanan yang disusun di dalam Kristus Yesus. Pemahaman ini, Bapak Ibu yang terkasih, mau mengatakan kepada orang percaya hingga pada saat ini bahwa keselamatan yang diperoleh itu harus didasarkan kepada Kristus Yesus, dan ketika percaya kepada Kristus Yesus dipersekutukan menjadi orang-orang kudus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika sudah dipersekutukan dengan orang-orang kudus, dia harus menyadari dirinya adalah memiliki pondasi Yesus Kristus sebagai pondasi imannya. Oleh karena itu, bangunan rohaninya adalah didasarkan kepada Yesus Kristus, sehingga penampilan kehidupan kerohaniannya harus menunjukkan Kristus Yesus. Ketika sebuah bangunan dibangun dengan pondasi, maka kekuatan pondasilah yang menentukan kokoh atau tidaknya sebuah bangunan. Ketika bangunan dibangun dengan ketinggian yang sangat tinggi, namun pondasinya adalah menjadi sedikit ataupun lemah ataupun tidak kuat, maka akan gampang roboh sebuah bangunan tersebut. Demikian juga dengan keberimanan kita. Ketika hanya dibangun di dalam sebuah pemahaman intelektual, pemahaman kemanusiaan, pemahaman secara ilmu pengetahuan, maka itu akan gampang roboh. Namun ketika dibangun di dalam Kristus Yesus, maka keberimanan kita itu akan menampilkan keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita
Kita bukan lagi sebagai orang luar di dalam penerima keselamatan. Yang dahulunya orang-orang Yahudi sebagai pewaris keselamatan, pada saat ini adalah orang-orang percaya yang sudah dimeteraikan dan menjadi Yesus Kristus sebagai pondasi keberimanannya. Orang yang dipondasikan memiliki Yesus sebagai pondasi hidupnya, maka dia akan memancarkan kasih dan keberimanan kepada Kristus Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menjamin dan mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan, memiliki persekutuan yang indah dengan Kristus Yesus. Dan kita sebagai orang percaya pada saat ini, kita diingatkan bahwa harus Kristus Yesuslah yang menjadi pondasi keberimanan kita. Oleh karena itu, mari kita jalani hari-hari kita menjadi menunjukkan kekudusan Kristus, karena kita sudah dikhususkan untuk menjadi milik Kristus. Mari kita jalani hari-hari kita jalani aktivitas dan segala pekerjaan kita dengan pondasi Kristus Yesus, sehingga kekokohan, kekuatan, keteguhan, sukacita, dan segala hal melimpah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, panjang hari ini, jalani harimu sebagai orang yang sudah ditebus dan dikuduskan, dan jalani harimu dengan berpondasikan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau taburkan bagi kehidupan kami, mengingatkan kami bahwa kami yang dikhususkan dan disucikan oleh Kristus Yesus. Jadikan firman-Mu berakar berbuah dalam hidup kami, sehingga benar-benar bahwa pondasi iman kami adalah Kristus Yesus, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, dan setiap aktivitas kami didasarkan kepada Kristus Yesus. Jadikan firman-Mu berakar berbuah dan bertumbuh bagi hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.